Keuntungan besar bagi timnas Indonesia, Arab Saudi diterpa kabar buruk di mana Roberto Mancini kehilangan pemain kunci jelang laga Indonesia kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya beberapa kabar baik justru hampiri timnas Indonesia, salah satunya pemain keturunan Maarten Paes dipastikan bisa tampil dalam laga menghadapi Arab Saudi. Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi para pemain timnas Indonesia secara keseluruhan baik. Meski sempat terkendala hujan deras yang mengguyur Arab Saudi, ini merupakan hal unik di Arab Saudi dan hujannya pun hujan salju, sehingga kondisi tersebut sedikit mempengaruhi fokus pemain. Kendati demikian, kondisi fisik pemain tetap dinyatakan baik oleh Shin Tae-yong. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Shin Tae-yong juga mengungkap soal kondisi penjaga gawang Maarten Paes. Timnas Indonesia dipastikan sudah bisa memakai tenaga kiper FC Dallas tersebut. Melansir dari laman resmi PSSI, disebutkan bahwa timnas Indonesia bisa memainkan Maarten Paes saat berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Sebagai informasi, sebelumnya Maarten Paes dikabarkan belum bisa memperkuat timnas Indonesia, meski sang pemain sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mendapat restu dari FIFA. Pasalnya, Maarten Paes saat itu belum didaftarkan timnas Indonesia ke AFC sampai batas pendaftaran pemain untuk laga perdana kualifikasi ditutup. Akan tetapi, jelang pertandingan menghadapi Arab Saudi, PSSI justru sampaikan kabar baik bahwa Maarten Paes dapat diturunkan saat timnas Indonesia tampil di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada Jumat 6 September 2024 nanti. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi skuad Garuda, karena Maarten Paes akan menjadi suntikan tenaga berharga dan bakal menjadi senjata andalan timnas Indonesia untuk mengawal lini pertahanan saat laga melawan Arab Saudi nanti. Keuntungan timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Arab Saudi rupanya tak hanya sampai di sana. Arab Saudi kini harus menerima nasib apes jelang laga melawan skuad Garuda. Timnas Arab Saudi kehilangan gelandang andalan saat laga melawan Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Abdulelah Al-Malki. Abdulelah Al-Malki telah dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki dan harus didampingi tim medis dalam pelatihan khusus. Dikutip dari Koora, Abdulelah bakal absen melawan timnas Indonesia. Jika kondisi ini tidak berubah, tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, sebab gelandang bertahan Al-Ettifaq itu dikenal sebagai nyawa transisi dari bertahan ke menyerang The Green Falcons. Abdulelah Al-Maliki juga merupakan pemain andalan Arab Saudi yang telah mengoleksi 30 caps di semua ajang. Terlepas dari hal itu, Arab Saudi yang dipimpin oleh pelatih Italia Roberto Mancini melanjutkan persiapannya dengan sesi latihan malam tertutup di kompleks Stadion King Abdullah Sports City. Timnas Arab Saudi yang diperkuat total 31 pemain itu pun sudah bersiap untuk menghadapi timnas Indonesia. Tak jauh berbeda dengan Arab Saudi, timnas Indonesia dinilai sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong menunjuk Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mendapatkan kepercayaan itu, Jay memastikan timnas Indonesia tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Jay Itzes pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan, sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi, apapun bisa terjadi. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini.
Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya, ungkap Jay Itzes. Secara ranking, Arab Saudi memang lebih unggul ketimbang timnas Indonesia. Terbukti dalam peringkat FIFA, The Green Falcons menempati ranking 56 dunia. Sementara timnas Indonesia, pasukan Shin Tae-yong itu kalah jauh, yang kini berada di posisi ke-133 dunia. Statistik-statistik di atas membuat timnas Indonesia dianggap berada dalam tekanan karena tidak diunggulkan dari lawannya. Menyikapi hal tersebut, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih memilih menikmati dan mengerahkan yang terbaik untuk skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi ketimbang merasakan tekanan. Shin Tae-yong justru tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki timnas Indonesia dan enggan menjadikan hal itu sebagai beban. Tentu saja, melewati putaran kedua kualifikasi Piala Dunia sudah bagus untuk timnas Indonesia. Kini kami berada di putaran ketiga dan merupakan momen fantastis untuk sepak bola Indonesia, ungkap Shin Tae-yong. Jadi, ketimbang merasakan tekanan dan memberikan tekanan kepada tim, saya hanya ingin menikmati dan mengerahkan yang terbaik, tambah Shin Tae-yong. Senada dengan tim merah putih yang telah siap menghadapi Arab Saudi, supporter timnas Indonesia juga rupanya sudah sangat siap memberi dukungan kepada timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi. Hal ini diketahui dari tiket pertandingan timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia telah sold out. Bahkan tak sedikit supporter timnas Indonesia sampai membeli tiket di zona supporter Arab Saudi. Hal ini terjadi lantaran zona supporter Indonesia yang disiapkan sangat sedikit. Padahal, banyak WNI yang berada di Timur Tengah ingin mendukung skuad Garuda. Timnas Indonesia tidak perlu merasa khawatir dengan minimnya dukungan yang akan didapatkan saat bertandang ke Jeddah nanti. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia di Arab Saudi dan sekitarnya bisa dikatakan sangat banyak. Mereka tentu siap menghabiskan tiket yang memang disediakan khusus untuk supporter timnas Indonesia. Itulah beberapa informasi terkait keuntungan timnas Indonesia sebelum bertanding menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di laga perdananya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.